Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Himda SAG FMSI selaku dosen pemangku mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nuryanti dari kelas 1A Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia bagi generasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama di negara yang terdiri dari ribuan pulau dan beragam suku serta budaya. Bahasa ini merupakan bentuk baku dari bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional dan pemersatu bangsa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengaruh bahasa asing. Yang kedua, kualitas pengajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, akses ke sumber belajar yang menarik. Yang keempat, pengaruh media sosial dan teknologi. Yang kelima, sikap dan kesadaran terhadap bangsa dan budaya. Selanjutnya ada alasan mengapa generasi muda harus memahami dan mempelajari bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada identitas nasional dan kebangsaan budaya. Bahasa Indonesia adalah simbol identitas nasional yang menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia. Dengan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia, generasi muda dapat memperkuat rasa kebanggaan dan kebangsaan terhadap budaya Indonesia. Yang kedua, alat komunikasi yang efektif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi utama di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan media. Dalam konteks pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada peluang karir dan pendidikan. Menguasai bahasa Indonesia juga membuka peluang karir yang lebih baik. Banyak perusahaan dan institusi yang mengharuskan karyawan untuk memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Dalam dunia kerja, kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu kriteria penting untuk dicari oleh perekrut. Yang keempat, pengembangan diri dan kemampuan berbahasa. Mempelajari bahasa Indonesia membantu generasi muda mengembangkan keterampilan berbahasa yang baik, termasuk kemampuan berbicara, menulis, dan membaca. Keterampilan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks akademis maupun sosial. Yang kelima, menghadapi tantangan globalisasi. Di era globalisasi, generasi muda sering terpapar oleh pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Meskipun penting untuk menguasai bahasa asing, generasi muda juga harus tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia agar tidak kehilangan identitas bangsa. Yang keenam, peran teknologi dan media sosial. Dalam era digital, media sosial menjadi platform penting bagi generasi muda untuk berinteraksi dan berbagai informasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks online dapat membantu melestarikan bahasa ini. Selanjutnya ada dampak kurangnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama ada penurunan kualitas komunikasi. Yang kedua ada erosi identitas budaya. Yang ketiga ada dampak negatif dalam pendidikan.
berpengaruh negatif di media sosial. Yang terakhir ada upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, pendidikan yang menarik dan relevan. Yang kedua, penggunaan media sosial dan teknologi. Yang ketiga, kegiatan budaya dan komunitas. Dan yang terakhir, pelatihan dan workshop. Baik, dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting bagi generasi muda sebagai upaya untuk menjaga identitas nasional dan memperkuat komunikasi dalam masyarakat yang multikultural. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti pengaruh bahasa asing, penggunaan bahasa gaul, dan kualitas pengajaran, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran dan minat generasi muda terhadap bangsa Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.